Shalom, Shalom. selamat berjumpa lagi dengan saya Alfredo Irsa Mosir, Bapak Gunter Sianturi, dan dengan Bapak Chandra Silalai dalam acara menggali firman Tuhan. Kali ini temanya saudara pemirsa sekalian, yaitu temanya daftar dosa. Shalom Bapak Gunter Sianturi. Shalom. Apa kabar Pak? Baik. Puji Tuhan ya Pak ya. Masih tetap kita semua dalam keadaan baik. Gini Pak, tema kita tadi mengenai daftar dosa. Saya ingin memberikan kepada Bapak ada pertanyaan tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama, adakah hamba Tuhan yang tidak berdosa setelah selamat? Mohon penjelasannya Pak. Ya, memang banyak orang merasa bahwa ia lebih suci dari yang lain. Ini yang berat. Itu yang berat. Nah, ada yang berpikir bahwa ia tidak berbuat dosa lagi. Nah, saudara, apakah dosa itu? Dari 1 Yohanes pasal 4, kita baca dulu. Baca firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 4. Jangan salah sesat ya. Satu Yohanes pasal 3, maaf. Ayat 4. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggar hukum Allah. Ya, sebab dosa ialah pelanggaran akan hukum Allah. Itulah definisinya. Tentu apa saja hukum Allah itu. Pokoknya petunjuk kita tidak jalankan itu dosa. Perintah kita tidak lakukan ya dosa. Larangan kita langgar ya dosa. Nah, apa saja itu? Nah, mari kita akan baca firman Tuhan. Yang pertama, Mazmur 150 ayat 1 dan seterusnya. Mazmur 150 ayat 1 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalannya yang kuat. Pujilah dia karena segala perkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gabus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jelaskan bahwa di sana tidak ada disebut pujilah dia dengan band. Tidak ada. Pujilah dia dengan rebana, kecapi, seruling. Tidak ada disebut dia pujilah dia dengan keyboard. Tidak ada. Kalau kita baca seluruhnya Alkitab ini, nggak ada di sana yang namanya band. Nggak ada. Jadi kalau orang memakai band dan keyboard, ia tidak cocok dengan firman Tuhan. Menurut saya, itu dosa. Nah, berikutnya, 1 Korintus 11 ayat 15. 1 Korintus 11 ayat 15. Tapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Ya, sebenarnya kalau dikatakan Tuhan, kehormatan bagi perempuan berambut panjang. Dan rambut panjang itu adalah pengganti kerudung. Jadi kalau orang berambut pendek adalah kehinaan dan tidak boleh, dilarang. Kalau orang berambut pendek harus pakai kerudung. Nah, lihatlah jemaat kita di gereja atau istri kita, rambutnya pendek sampai di sini. Ya itu pasti sudah tidak cocok dengan firman Tuhan ini. Tidak cocok dengan firman, ya dosa. Mari lihat lagi. Mani meleleh. Imamat 15 ayat 16 dan 18.
Muhammad 15 ayat 16 dan 18. 16-18. Iya. Apabila seorang laki-laki bertumpah maninya, ia harus membasuh seluruh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap pakaian dan setiap kulit yang kena tumpahan mani itu haruslah dicuci dengan air dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Jadi kalau malam, maaf cakap, bersetubuh dengan istri, tapi sudah KB, jadi tidak masuk ke dalam, meleleh, keluar. Itu menurut firman, najis sampai matahari terbenam. Gak bisa baca firman, gak bisa berdoa, gak bisa gereja. Jadi kalau orang seperti itu masih berdoa, ya salah, tidak cocok. Itu juga dosa, najis katanya. Kemudian menstruasi, Imam 15 ayat 19. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan, dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam camar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Ya. Orang yang datang bulan lah istilahnya, itu tidak boleh ke gereja, tidak boleh berdoa, tidak boleh baca firman, tidak boleh menyanyi Tuhan, karena itu najis. Nah, coba kita bayangkan zaman sekarang, malah pakai apa sekarang itu? Penutup apa itu? Penampung itu? Bukan yang untuk mens itu apa namanya? Apa? Pampres. Pampres. Nah, memang nggak kelihatan, tapi dia gereja. Softex. Softex. Nah, tapi itu juga najis, nggak bisa ke gereja begitu. Ya, padahal itu bisa sampai berminggu-minggu terus keluar darah. Anda bisa seperti itu? Aduh. Terus Kejadian 50 ayat 26. Kejadian 50 ayat 26. Kejadian 50 ayat 26. Kejadian 50 Ayat 26. 26. Ya. Kemudian matilah Yusuf. Ya, terus. Kejadian 50 ayat 26. Kejadian kan? Iya, 50 ayat 26. Ayat berapa? 26. 26. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun, mayatnya dilempar-lempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Ya. Kalau orang mati harus dilempar-lempahi. Sekarang dia adalah orang mati. Lempar-lempah. Permanen. Ya. Jadi kalau orang tidak melempar-lempahi, ya salah, tidak cocok dengan firman. Dosa juga. Orang mati harus dimandikan. Kisah para Rasul 9 ayat 36. Kisah Rasul 9 ayat 36. 36. Ya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ya. Terus. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Setelah mati, mayatnya dimandikan. Anda pernah memandikan orang mati? Enggak kan? Langsung dikau apa itu? Formalin. Kemudian dikubur. Nggak cocok, karena firman Tuhan katakan harus dimandikan. Tidak melakukan itu, ya dosa. Kejadian 28 ayat 22. Kemudian 28 ayat 22. juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu untai berpilin. Kejadian 28 ayat 22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Amin. Baik, firman Tuhan mengatakan dari segala sesuatu yang kita dapat itu harus dipersembahkan 1/10. Dari segala sesuatu. Bisa ngerti kan? Dari segala sesuatu.
orang bawa rambutan ke rumah. Itu pemberian juga. Pemberian. 1/10 dari situ harus kita kasih. Kita minum di kedai sama-sama kawan. Dibayarnya teh kita. 1/10 dari situ kita kawan. Kita kasih. Kita naik angkot. Terus dibayari orang ongkos kita. 1/10 dari situ. Gak lakukan seperti itu, Dosa. dosa. Karena dari segala sesuatu, itu firman. Sudah lakukan enggak? Terus. Ulangan 18 ayat 1 dan 2. Ulangan 18 ayat 1 dan 2. 1 dan 2. Iya. Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel dari korban api-apian kepada Tuhan, dan apa yang menjadi miliknya haruslah mereka mendapat rezeki. Janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya. Ya. Tuhanlah milik pusakanya seperti yang dijanjikannya kepadanya. Kita ini hamba Tuhan dan mengaku mewakili suku Lewi, lalu menerima perpuluhan. Dia bilang di situ, orang yang menerima perpuluhan tidak berhak atas pusaka. Kita yang notabene jadi gembala itu, ada yang insinyur, ada yang dokter, ada yang istrinya dokter. Banyak hartanya, banyak rumahnya, banyak mobilnya, Tanahnya ya. banyak tanah. Bagaimana itu? Sedangkan di sini dibilang nggak boleh ada milik pusaka. Yang ada adalah perpuluhan tok. Bahkan ada lagi yang menyewakan rumah. Rumahnya disewakan di sana sini. Jadi pencahariannya bukan hanya perpuluhan, tapi sewa rumah, sewa angkot. Ada usahanya lagi, ada kiosnya. Sewa tanah, sewa kios. Gimana itu? Ya dosa, begitu. Kemudian Ulangan 18 ayat 5 dan 7. 18 tadi. Ulangan 18 ayat 5 dan 7. Ayat 5 sampai 7. Apabila seorang Lewi datang dari tempat manapun di Israel, di mana ia tinggal sebagai pendatang, dan dengan sepenuh hati masuk ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Terus ayat 5 sampai 7. Ulangan 18 ayat 5 sampai 7. Sebab dia yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu, supaya ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya, ia dan anak-anaknya. Ia dan anak-anaknya. Apabila seorang Lewi datang dari tempat manapun di Israel, dimanapun ia tinggal sebagai pendatang, dan dengan sepenuh hati masuk ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Ya, dibilang di sini suku Lewi itu bapaknya sampai kepada anak-anaknya itu sudah dikhususkan melayani Tuhan di mesbah. Nggak boleh jadi ashab, nggak boleh jadi insinyur, nggak boleh jadi pengacara, nggak boleh jadi gubernur, nggak boleh. Lah, anak kita kan sudah ada di luar negeri, jadi sarjana pertanian, dari sarjana kedokteran. Terus bagaimana itu? Kita yang mengaku suku Lewi tadi, anak-anak kita tidak melayani, bahkan sudah sekuler semua. Apa itu? Ya dosa, gitu. Nah. Terus 1 Petrus 3 ayat 3. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan memakai pakaian yang indah-indah. Ya. Jadi dari sini perhiasan itu jangan ada pakaian yang mahal-mahal atau emas. Perhatikanlah diri kita. Cincin kita toh dari emas. Padahal Tuhan bilang jangan pakai emas. Bagaimana itu? Ini kan firman. Ya berarti dosa gitu. Terus Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan
serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Melihat perempuan serta menginginkannya. Saya bicara kepada Anda yang berprofesi sebagai dokter. Apalagi dokter kandungan, paru-paru, dan yang lain. Anda kan melihat yang jelas saja lah, maaf, kita kan bukan malaikat. Pasti ada pernah terniat di sini. Itu dosa. Kita pun melayani kadang-kadang di rumah sakit. Saya pernah melayani di rumah sakit, ada maling. Datang yang pasien ini, mamanya. Ini sakitnya mang katanya, dibukanya. Ya kuliahlah. Saya nggak tanya di mana sakitnya, enggak. Tapi mungkin pasien ini berprasangka supaya harus jelas, maka dibuka. Dan terasa memang sentakan itu. Bilang tidak berdosa? Kalau Bapak bilang nggak apa-apa lah itu, saya enggak. Yaitu menurut saya, logika saya, kita bukan malaikat, itu aja. Terus Keluaran 20 ayat 26. Keluaran 20 ayat 26. Juga jangan engkau naik tangga ke atas mezbah, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Jangan naik ke atas karena nanti aurat kelihatan. Jadi kalau ada berlantai 2 lalu di atas kebaktian naik tangga, itu nampak auratnya. Bukankah banyak kebaktian kita di lantai 2 atau bahkan lantai 3, 4? Menurut firman itu nggak boleh nampak aurat itu. Malang orang di bawah. Tapi kita lakukan juga. Apakah itu dosa? Iya, dosa, melanggar firman Tuhan. Terus Keluaran 21 ayat 6. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu. Keluaran 21 ayat 6. Keluaran. Pas. Maka haruslah tuannya itu Oh, ini salah kalau gitu. Kemudian Imamat 12 ayat 1 dan 2. Imamat 12 Muhammad 12 ayat 1 dan 2. Tuhan berfirman kepada Musa, demikian katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari, sama seperti pada hari-hari ia mencemar kain, ia najis. Ya, melahirkan najis sampai 7 hari. Bayangkan, berdoa pun tak bisa. Baca firman pun nggak bisa. Apalagi kebaktian 7 hari. Padahal kita mendoakannya. Yang kita bilang berdoa. Nggak boleh. Najis. Najis itu yang melahirkan. Ini firman. Itu kan perjanjian lama Anda bilang. Oke. Tapi banyak juga Anda khotbah dari perjanjian lama. Anda juga memakai doktrin dari perjanjian lama. Kenapa yang satu boleh, yang satu tidak? Bukankah hari Sabat di perjanjian lama? Tapi Anda tidak turut juga hari Sabat. Ada dilarang rupanya atau dibatalkan hari Sabat. Enggak. Tapi Anda hari Minggu. Jadi jangan bilang bahwa itu perjanjian lama. Tidak. Itu dosa. Imamat 15 ayat 18. Juga seorang perempuan kalau seorang laki-laki tidur dengan dia dengan ada tumpahan mani, maka keduanya harus membasuh tubuhnya dengan air dan mereka menjadi najis sampai matahari terbenam. Iya. Najis basuh tubuh dari pagi sampai terbenam. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa berdoa. Susah kan? Kemudian Imamat 5 ayat 2. Atau bila seorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengirak yang najis,
tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Tanpa menyadari, artinya terpijak, najis. Entahkah tikus mati di situ, lalu kita terpijak, najis. Tanpa disadari pun, nggak tahu aku itu, nggak boleh. Firman Tuhan bilang tanpa disadari juga najis. Apa itu bukan berat? Apa itu bukan dosa? Dosa. Terus Bilangan 19 ayat 11, 13 dan 14. Bilangan 19 ayat 11 dan 14. Orang yang kena kepada mayat, ia najis 7 hari lamanya. Ia harus menghapus dosa dari dirinya dengan air itu pada hari yang ketiga, dan pada hari yang ketujuh ia tahir. Tetapi jika pada hari yang ketiga ia tidak menghapus dosa dari dirinya, maka tidaklah ia tahir pada hari yang ketujuh. Kena mayat, kan kita pergi ke tempat orang meninggal, kena, kita lihat, najis 7 hari, najis. Apalagi kita kan orang lain itu juga najis, habis kita, nggak bisa, habis kita. Nah, baca dulu Hosea pasal 4 ayat 8. Pasal 4 ayat 8. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Mereka mendapat rezeki dari dosa umat. Pernahkah Anda memeriksa apa kerjaan orang yang mengasih uang itu? Atau PK lah namanya, atau kolekte kah namanya, atau perpuluhan kah namanya, atau ucapan syukur dan lain-lain. Pernah mendapat rezeki dari dosa umat. Tahu apa pekerjaan dia? Entahkah ia misalnya artis dunia, tahu apa kerjaan artis? Artis dunia ngasih PK, kan terima juga. Anda tahu apa kerjanya? Apakah ia petugas pengacara? Apakah ia polisi? Apakah ia jaksa? Apakah ia PNS? Tahu apa kerjanya? Ada korupsi, ada ini, ada itu. Tahu, persis tahu. Saya kan nggak tahu, kenapa nggak mau tahu? Kalau sekali 2 kali oke. Tapi kalau terus begitu, terima perpuluhan terus, kerjanya nggak tahu, apa mau? Itulah disebut mendapat rezeki dari dosa umat. Hasil tanah garapan, jual tanah, hasil korupsi, hasil bunga uang, hasil gadai, hasil curian, hasil preman, hasil judi, hasil calo, curi listrik, pajak pongkok-pongkok, selundupan, ganja, jual tua, jual rokok, kerja pabrik rokok, uang selir, jual formalin, jual CD palsu, catering adat, kau tolak adat, tapi perpuluhan dari Wisma nggak kau tolak, itu kan mata rantai. Entah dia aborsi, entah dia jual anak, entah urus KTP harus bayar uang, ya, monopoli perdagangan, jual kartu joker, beli ijazah, broker emas, cabai giling, rupanya dari bengkuang yang dicampur sama cabai borok, kilo tipu, warung tempat wes, foto model, hotel kitik-kitik, toko emas, pajak gade, koperasi, simpan pinjam, dan yang lain-lain, masih banyak. Orang kasih PK dalam amplop, kau nggak pergi, entah itu hasil dosa atau tidak. Dan dosa. Kalau
Belum lagi saya cerita tentang kemurnian hati dalam pelayanan. Belum lagi cerita tentang motivasi, karena waktu sudah habis. Maka lain kali kita berpanjang. Tapi yang pasti, adakah orang yang bisa lepas tidak berdosa? Saya yakinkan, saya telah melihat sendiri banyaknya dosa ini. Tidak ada orang yang bisa lepas tidak berdosa sepanjang hidupnya. Itu saya. Dan kali kalau ada yang bisa bertanggung jawab, mari kita diskusi. Nah, demikian Samsir. Pertanyaan nomor 2. Nah, Pertanyaan nomor 2 begini, Pak. Kebanyakan pendapat orang yang mengatakan walaupun sudah selamat, kalau jatuh dalam dosa kembali masuk neraka. Itu Ya. bagaimana, Pak? Mohon penjelasan. memang kalau kita lihat firman Tuhan berkata bahwa upah dosa ialah maut. Tapi duka kita, kasih karunia adalah hidup yang kekal. Jadi masuk surga itu bukan karena tidak lagi berbuat dosa, tapi anugerah. Jadi orang yang telah selamat, dia telah diubah menjadi domba, sehingga ia tidak lagi makan kijang atau lembu, tapi ia akan makan rumput. Nah, kalau ada orang berdosa, bukankah Tuhan berkata bahwa selamat itu adalah proses? Itu Kolose 3:10, dari hari ke hari. Jadi ada kemungkinan mereka jatuh. Apakah mereka masuk neraka? Tidak. Sekali lagi dalam Roma pasal 5, bahwa kita yang sudah tidak di bawah hukum Taurat, kita di bawah kasih karunia, maka dosa tidak diperhitungkan lagi. Jadi selamat itu kekal. Lalu nanti orang berkata, kalau begitu mari kita buat dosa. Menurut saya tidak akan ada orang yang berkata begitu, yang telah diubah jiwanya selamat. Mana mungkin harimau yang telah diubah menjadi domba berkata, mari kita berburu lembu lagi. Tak ada itu. Tidak ada itu. Jadi pandangan itu keliru. Jadi begitu Samsir. Nah sekali lagi aku ingat lagi, kalau tentang dosa ini, misalnya soal makanan, menurut firman Tuhan di dalam air yang bisa dimakan hanya yang bersisik dengan bersirip. Kalau begitu nggak boleh makan kerang, nggak boleh makan udang, nggak boleh makan sotong, dan nggak bisa makan lele. Kita kan makan itu, dosa juga. Satu lagi, menurut firman Tuhan bahwa buah yang bisa dimakan adalah yang ada bijinya. Apa dasarmu makan kentang, makan wortel, makan ubi kayu, ubi jalan? Nggak ada. Dosa juga. Nah, itu saudaraku. Jadi demikianlah Samsir pembicaraan kita. Demikianlah juga saudara-saudara sekalian, para pemirsa, biarlah firman Tuhan ini semakin melekat di hati kita. Akhir kata, kami akan berakhir. Selamat jumpa minggu depan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Shalom. Shalom. Shalom.